Jumpa kembali bersama Yofi Avenue Channel. Senang bertemu dengan para subscriber dan juga teman-teman baru yang mau menjadi pelaut atau menjadi anggota kapal pesiar crew member. Di sini saya mau ngasih tahu tips-tips buat kalian yang mungkin jika terjadi sesuatu dengan Anda, jadi kamu tidak perlu panik. Nah, saya langsung ke topik. Bagaimana kalau kamu ketinggalan kapal pesiar? Nah, yang pertama kamu jangan panik. Nah, saya sarankan sebelum kamu keluar dari kapal pesiar, kalau kamu mau atau kamu sedang day off, kamu lihat jam last gangway itu jam berapa. Last gangway itu tolong diperhatikan atau tanya security di depan. Jam berapa last gangway buat crew member, jangan passenger. Beda. Crew member biasanya lebih early daripada passenger itu agak telat. Makanya setelah kamu melihat jam yang ada atau tanya dengan security yang ada di luar atau di gangway, kamu tanya last gangway-nya buat crew member jam berapa. Nah, di situ kamu harus membuat atau schedule bahwa 1 jam sebelumnya kamu harus sudah pulang di kapal, kembali lagi di atas kapal. Itu sangat penting. Kenapa? Karena sering sekali atau kamu lupa mengejas atau mengatur waktu handphone kamu atau jam tangan kamu dikala kamu keluar atau day off. Itu sangat penting demi keamanan kamu supaya kamu tidak ketinggalan kapal pesiar. Nah, setelah kamu tanya ke security, kamu boleh keluar, boleh bermain, terserah kamu mau pergi kemana atau berbelanja, apapun itu kamu lakukan. Nah, bagaimana kalau beneran kamu ketinggalan ketinggalan kapal pesiar? Nah, kamu jangan panik. Di setiap terminal atau di setiap port dimanapun kalian berada, itu pasti ada namanya port agent atau travel agent. Mereka sudah kerjasama dengan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Jadi kalian hanya lapor ke port agent bahwa kamu ketinggalan kapal. Nah, biasanya dari pihak kapal atau HRM atau HRO, mereka akan memberikan paspor ke kita, memberikan paspor dokumen ke port agent jika kita melewati batas waktu yang ditentukan kapal bahwa kapalnya mau sailing. Jadi kamu jangan khawatir. Biasanya wajar namanya orang nangis atau sedih buat bagaimana atau panik, apalagi kamu kontrak pertama. Makanya saya kasih tahu dari sekarang, kamu jangan panik. Nah, kamu tinggal datang aja ke port agent atau ke di terminal itu pasti ada port agent. Kamu tanya. Nah, biasanya ada seseorang yang akan menunggu dan memastikan bahwa Anda adalah orangnya. Sama seperti tamu juga sama seperti kita. Kalau ketinggalan ketinggalan kapal, mereka akan diberikan dokumen karena sudah disiapkan dari pihak kapal. Dan biasanya port agent itu sudah memegang dokumen kita. Dan jika terjadi suatu hal, maka dokumen itu akan diberikan dan kita akan di guide atau dipandu kemana kita harus pergi. Biasanya kita misalnya tergantung dari kapal pesiarnya kemana atau tujuannya kemana, tergantung. Biasanya kita dikasih penginapan kalau mereka masih jauh, atau besoknya kita dikirim menggunakan bis ke tempat tujuan. Tapi jangan senang dulu. Itu untuk crew member, biasanya kamu bakalan kena warning atau peringatan dari kapten langsung karena kelalaian kamu. Dan juga kamu harus membayar setiap prosesnya seperti penginapan, akomodasi, dan juga transportasi. Kamu harus membayarnya. Kamu kena denda. Kamu harus bayar itu semua dan kamu kena warning. Nah, itulah informasi dari saya. Kalau tamu itu nggak kena warning. Kalau tamu itu cuma dapat ekstra biaya seperti kita dari akomodasi atau transportasi. Maka dari itu saya kasih tahu untuk kalian yang baru, terutama untuk yang baru naik atau baru ke kapal pesiar, baru bekerja,
maka saya kasih tahu kamu siapkan waktu at least, saya sarankan itu sejam biasanya, tapi kalau kamu setengah jam sih silakan aja, tapi saya biasanya 1 jam sebelum last gangway. Jamnya 1 jam sebelum last gangway kamu harus sudah tiba di kapal. Karena kenapa? Kamu tidak tahu kan situasi kondisi di luar, setiap negara beda-beda, mungkin kamu mainnya jauh, kamu terbentur dengan traffic, dengan kemacetan di sana, dan juga mungkin kamu lupa waktu. Biasanya kalau orang belanja itu nggak ingat waktu, keenakan atau makan ngobrol, kamu lupa waktu, tidak melihat jam. Maka dari itu kamu harus mempersiapkan waktunya sedini mungkin sebelum kamu keluar dari kapal. Itu sangat penting. Oke, segitu saja informasi dari saya menurut pengalaman saya, walaupun saya belum pernah sama sekali ketinggalan kapal, tapi ini saya dapat dari teman-teman saya yang pernah mengalaminya. Jadi harap Anda dapat informasi dapat bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih, segitu saja informasi dari saya. Salam pelaut.